Oke. Diminta Antam, Isat, Keras, Membris. Mantap. Ya, kita mulai aja kali ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ilmuwan Saham. Ya. Jadi di pertemuan kali ini merupakan program baru dari komunitas Ilmuwan Saham ya, teman-teman di Ilmuwan Saham. Kalau selama ini kita fokusnya kan edukasi untuk pemula ya, kita ngadakan webinar tiap minggu, tiap hari Sabtu dengan kurikulum yang udah terstruktur dari yang dasar banget ya, pengenalan apa itu saham, kemudian kita kenalkan fundamental yang basic, terus kemudian sekarang kita di seminar ketiga dan keempat itu tentang teknikal yang standar lah ya, cara menentukan support resisten, kemudian cara pakai trading view ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita membuat program baru biar kita bisa lebih intensif lagi lah diskusinya dengan teman-teman semuanya. Nah, kali ini programnya itu analisa saham mingguan. Jadi nanti yang pertama ini karena kebetulan market katanya lagi down, jadi saya dibuat jadi tumbal ya karena kalau stock pick-nya salah jadi gampang cuma yang lain saya. Jadi teman-teman yang lain masih belum pede nih mau ngasih stock pick di zaman sekarang. Nah, kalau saya ya enggak apa-apa. Nah, jadi ini nanti bakal rutin tiap minggu jam 8 insya Allah ya. Live di YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya aja, channelnya Ilmuwan Saham. Teman-teman juga bisa follow kami di banyak platform ya. Kami juga punya website ilmuwansaham.com. Websitenya belum bagus banget, tapi udah bisa dilihat ya. Kemudian ada juga Ilmuwan Saham Pro, ini grup Telegram. Ini untuk yang diskusi tingkat tinggi, yang kayak misalnya bahas saham, bahas prospek satu perusahaan ke depan, atau technical analysis yang udah advance lah. Kalau yang Ilmuwan Saham ini, yang talk gini, Ilmuwan Saham, ini khusus untuk newbie yang baru belajar. Jadi kayak kita ngejelasin yang dasar-dasar kayak apa itu trailing stop, apa itu stop loss, apa itu right issue, contohnya yang dasar lah ya. Kemudian kita juga punya Instagram, silahkan di-follow teman-teman di ilmuwan.saham, dan di YouTube ini juga ya Ilmuwan Saham. Nah, ini pertama hari ini 7 Februari seri pertama nih ya. Saya Dito, mungkin teman-teman udah pernah lihat di webinar sebelumnya. Saya udah praktisi di pasar saham beberapa lama ya, 5-6 tahun sekarang ya, dari 2016. Nah, program kita kali ini, nah disclaimer dulu nih teman-teman ya. Jadi ini investasi saham ini investasi yang punya resiko sangat tinggi. Jadi hati-hati teman-teman ya. Karena teman-teman tuh bermain dengan uang ya. Teman-teman uangnya bisa melipat ganda, juga bisa hilang dengan cepat ya. Jadi jangan cuma mikirnya itu langsung cuan lebarnya aja. Sampai-sampai kadang nalar logikanya nggak digunakan ketika membeli satu saham. Kemudian segala sesuatu yang ada dalam video ini cuma analisa aja. Dan analisa ini cuma analisa pandangan pribadi pembicara ya. Jadi tiap orang nanti tiap admin juga bisa beda pandangannya teman-teman ya. Jadi ini bersifat pandangan pribadi, kami nggak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul, karena kalau teman-teman cuan juga makan sendiri, ya kalau rugi ya rugi sendiri ya. Jangan nyalain orang. Nah, kemudian tujuan dari video ini sebenarnya cuma untuk edukasi dan berbagi informasi teman-teman ya. Bukan rekomendasi untuk menjual atau membeli ya. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya, udah punya, dan ngarepin sahamnya naik, terus saya bilang, oh ini kemungkinan bakal turun. Nah, bukan berarti saya nyuruh jual ya teman-teman. Nah, teman-teman harus lakukan riset mandiri terlebih dahulu sebelum memutuskan jual atau beli. Terus dalam setiap transaksi, pastikan Anda selalu punya trading plan. Jangan masuk ngikut-ngikut orang aja, ini bahaya nih teman-teman ya. Zaman sekarang tuh retail baru, newbie baru, enaknya memang nyalahin orang. Oh, dipom-pom si influencer A, B, C, D. Terus dia nyangkut, nyalahinnya si influencer. Padahal dia nggak punya trading plan ya. Jadi nggak tahu cara pakai stop loss, nggak disiplin pakai trailing stop gitu ya teman-teman. Jangan punya sifat gitulah, suka nyalahin orang gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman stroke karena makan gorengan, karena suka makan gorengan, jangan disalahin orang yang jualan goreng gitu. Salahin diri Anda kenapa selalu makan gorengan ya. Nah, yang menarik dari stock pick ini ya teman-teman ya, ini karena pertama jadi saya bahas dulu rule of the game-nya teman-teman ya. Nanti di
analisa saham mingguan ini kita kasih 10 saham yang menurut kami, menurut pembicara, bukan kami ya, menurut pembicara itu potensial naik dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan, ya teman-teman, 10 saham. Nah, nanti di saham ini kita kasih entry price yang cocok. Yang cocoknya itu di mana entry price-nya. Kemudian kita selalu pakai cut loss-nya itu minus 10% dari entry. Jadi kalau harganya nanti turun setelah dari entry price, itu cut loss. Take profit-nya kapan? Take profit-nya 20% dari entry price. Jadi di sini saya udah nantang teman-teman admin yang lain juga gitu ya, untuk selalu pakai risk reward rasio 1:2 ya teman-teman. Kemudian nanti ini asumsinya di modalnya dibagi rata. Jadi kalau masuk satu saham itu 1 juta, 1 juta, 1 juta, gitulah kira-kira. Jadi nanti perhitungan gain portofolionya gampang, tinggal dirata-ratain aja teman-teman ya. Ini untuk memudahkan perhitungan aja teman-teman. Terus nanti yang menarik lagi, ini stock pick-nya nanti kami catatkan di dalam Google Sheet ya teman-teman. Kemudian nanti dievaluasi oleh pembicara minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, tergantung ya. Jadi kalau ada yang cut loss kenapa, apa salahnya gitu ya kira-kira. Jadi saya ingin video ini bukan bermanfaat untuk viewers saja, tapi bermanfaat juga untuk kami. Ya, jadi sebagai jurnal trading kami, paper trading, kalau di istilah orang bule itu paper trading ya teman-teman ya. Jadi teman-teman trading itu bukan pakai uang, tapi cuma dicatat doang. Kira-kira kalau aku beli di sini, nanti gimana. Ini sarana untuk belajar teman-teman ya. Jadi kita bisa menghitung winning rate kita berapa gitu ya. Nah, saya juga biasanya sering buat kayak gini tuh di Stockbit ya teman-teman. Stockbit kan kita bisa buat prediction. Nah, tapi supaya lebih terstruktur lagi, kali ini kita mau buat di video tiap mingguan begini teman-teman ya. Jadi nanti stock pick kita juga bisa jadi masukan untuk teman-teman ya. Jadi bisa dianalisa lebih lanjut. Benar nggak nih kata Mas Dito atau kata Mas Wandi atau Mas Nanang, Mas Ojot, Mas Kodri atau yang lain, admin-admin yang lain ya teman-teman. Nah, goalnya apa teman-teman? Goalnya itu satu, nanti kalau saya kasih 10 saham stock pick, saya itu target pertamanya minimal itu bisa menang di 4 saham teman-teman ya. Nah, supaya nggak rugi ya teman-teman ya. Jadi misalnya satu entry itu 1 juta, saya pakai tadi katakan cut loss 10%, berarti loss-nya itu kan 100.000 ya, teman-teman, kalau saya cut loss. Dan kalau saya win, karena take profit-nya tadi 20%, itu saya pakainya 200.000. Jadi kalau dengan saya kasih 10 saham, terus kemudian 4 diantaranya win, itu saya sebenarnya udah untung 200.000 per 10 kali entry, 10 kali saham itu ya, teman-teman. Jadi hanya dengan modal 10 juta, saya bisa untung 200.000 atau 2%. Ya. Jadi ini penting juga, saya pengen ngasih tahu kalau ke teman-teman di sini, apalagi yang pemula ya, mungkin ada pemula yang sedang nonton, main saham itu nggak selalu harus untung ya teman-teman ya. Bahkan kalau kita tebak 10, 4 saja kita benar, kalau risk reward rasionya benar ya, nah itu kita masih bisa untung 2% setiap kali 10 entry. Pertanyaan saya, teman-teman sebulan bisa berapa kali entry? Saya yakin bisa sampai 50 kali entry kadang ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa konsisten dapat 2% per bulan aja itu udah mantep banget teman-teman ya. Nah, tapi memang kadang ada waktunya ya, ada kalanya kita masuk 10 saham, kita pilih 10 saham, 10-10-nya cut loss ya teman-teman ya. Contohnya misalnya memang lagi reversal gitu ya IHSG-nya, jadi memang badai. Nah, jadi di sini target kedua itu kalau target pertama nggak terpenuhi, at least kita bisa beat the market ya teman-teman. Jadi kalau IHSG-nya turun parah 5-10%, minimal nanti portofolio yang saya kasih stock pick-nya ini jangan sampai bisa separah IHSG. Kalau bisa lebih, kalau IHSG-nya turun 5%, kalau bisa porto kita cuma turun 3%. Ini artinya tetap beat the market ya teman-teman ya. Jadi kata beat the market itu bukan berarti IHSG-nya negatif 10% dalam 1 bulan ini, teman-teman tetap cuan. Enggak ada itu profesional trader manapun itu nggak akan mungkin cuan all the time gitu ya, tiap bulannya, nggak ada teman-teman. Jadi ada kalanya memang capital modal teman-teman itu akan drawdown itu jumlahnya berkurang gitu ya. Misalnya tadinya 500 juta jadi 600 juta, jadi 600 ke 700, nanti dari 700 bisa jadi nanti ke 550 lagi teman-teman ya. Dia balik ngecil lagi, itu drawdown. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari teman-teman. Nah, caranya saya nih, kita mulai ya teman-teman yang agak serius sedikit. Biasanya saya lihat kompasnya dulu. Ya, kompasnya itu apa? Jadi saya bilang sebelum melaut selalu cek kompas dan arah angin teman-teman ya. Pastikan badai tidak menanti di lautan luas teman-teman ya. Jadi kalau udah kelihatan jelas badai di depan, mending hati-hati teman-teman ya.
Nah, di sini kompas kita apa? Saya biasanya pakainya itu dua, teman-teman ya. Yang pertama itu RRG, ya. Saya pengen tahu arah angin itu kemana, ke sektor mana yang sedang dihembus, gitu ya, teman-teman. Kemudian IHSG gimana? Kira-kira ramalan cuacanya bakal mendung, apakah sudah di resisten, dekat resisten, apakah baru mantul dari support, gitu ya. Nah, ini penting banget supaya kita tahu berapa banyak arus masuk. Saya sering tanya tuh di grup kan, cash lagi berapa persen nih, nah, gitu ya. Jadi kalau main saham itu kadang kita harus bisa ngontrol cash, kapan kita harus 100% full stock, kapan kita harus katakan 100% full cash gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memang bisa men-timing market, tarik ulur cash kita teman-teman ya. Nah, kita mulai dari RRG ya teman-teman. Nah, kalau RRG ini, kalau saya lihat ini RRG saya dapatnya dari ini teman-teman My Chartbot Group ya, punya Pak Is kalau nggak salah. Ini di grup Telegram teman-teman bisa, ini gratis juga. Jadi ini bot bisa menghitungkan kira-kira sektor-sektor apa yang lagi trending. Nah, cara bacanya gampangnya, kalau sudutnya mengarah ke atas, apalagi mengarah ke atas dengan apa sedikit ke kanan, itu mantap teman-teman ya. Contohnya kayak properti ini ya, agri. Nah, kalau udah mengarah ke bawah kayak consumer nih, hati-hati teman-teman ya. Nah, hati-hati. Terus kalau misalnya ini mining tuh mesti mau bangkit teman-teman ya. Kita tahu lah ya, kemarin setelah ARB berhari-hari, kan miningnya hancur ya, nikel, antam semuanya dihajar ke bawah ya. Sekarang kan kayaknya udah di bottom nih, mau ada momentum. Nah, kelihatan dari RRG-nya kan juga bentuknya ini kayak mangkok yang mau apa ya, mau naik lagi ke atas ya teman-teman. Nah, jadi kayak industri lain-lain ya, aneka industri ini hati-hati. Basic industri, industri dasar ini mantap nih. Yang masuk industri dasar itu kayak BRPT, TPIA gitu ya teman-teman. Nah, ini trade juga lumayan. Nah, jadi nanti saya mau cek ini ya teman-teman, saham-saham terutama yang ada, kalau saya tuh sekarang tuh sukanya di properti ya, properti sama mining teman-teman ya. Properti ini termasuk properti real estate sama konstruksi teman-teman. Nah, kalau gitu ayo kita mulai stock pick-nya teman-teman ya. Jadi stock pick saya pertama, kita buka dulu. Ini ganggu. Nah, di sini aja. Nah, kita buka ini stock pick saya pertama. Nah, teman-teman tuh bisa lihat sebelum saya mulai, bisa lihat di ilmuwansaham.com/jurnal. Jurnal ini pencatatan kami. Nanti semua speaker stock pick-nya saya catatkan di page ini ya teman-teman. Jadi tinggal masuk ilmuwan saham ya kalau teman-teman mau. Kemudian di sini ada tab jurnal. Nah, nanti di tab jurnalnya kalau diklik, nah, muncul nih saham-saham saya apa aja ya, dan entry-nya berapa, baru nanti pencatatannya gain-nya berapa, kemudian ini take profit apa cut loss gitu ya teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama PayPro ya teman-teman. Nah, stock pick saya pertama itu PayPro. Nah, kalau saya ngelihat PayPro ini yang buat saya menarik kemarin dari PayPro itu karena ketika harganya turun teman-teman, ini bandar tetap akum ya. Jadi garis kuning ini bagi teman-teman yang baru ya, saya kasih tahu dulu setup saya. Di sini saya pakai garis MA Bollinger Band ya. Yang ini yang 20, yang ini yang 50, yang ini yang 200. Kemudian di sini saya timpah ya, saya double antara RSI sama stokastik karena dua-duanya gunanya sama ya, teman-teman. Osilator untuk menentukan jenis beli jenis jual. Kemudian saya juga sisipkan di sini frequency analyzer. Kemudian di sini yang garis putih ini akumulasi asing, teman-teman ya. Akumulasi asing ini penting banget bagi teman-teman yang pemula. Ini bukan pembelian dari broker asing, salah nih ya teman-teman ya. Jadi bukan karena yang beli IEP jadinya dicatat jadi transaksi asing, bukan begitu. Ini transaksi yang benar-benar dilakukan oleh institusi yang statusnya itu foreign, asing, atau individual yang punyanya bule misalnya ya, atau yang ya perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya, yang dari asing, bukan dari Indonesia. Nah, jadi di sini kelihatan kalau kenapa saya suka PayPro kemarin stock pick-nya, karena walau harganya drop, ini kelihatan kayaknya bandar tetap akumulasi, teman-teman, bukan buang barang gitu ya, teman-teman. Beda kalau misalnya kayak di sini ya. Di sini kan dia bandarnya lagi buang nih. Nah, di sini juga harganya turun gitu. Kalau di sini harganya turun, bandarnya malah naik nih. Ini asingnya ya. Yang putih ini asing, yang kuning ini bandar. Bandar ini total dari bandar asing plus bandar lokal. Nah, jadi makanya ini saya menarik. Nah, ini entry point-nya berapa? Kalau saya lihat
Saya pengennya, saya pribadi entry-nya di 77 aja, nggak usah ini di harga sekarang di opening. Nah, kenapa? Karena saya bisa pasang stop loss ini ya teman-teman. Contohnya kalau saya masuk di sini ya, saya bisa pasang stop loss 10% teman-teman ya. Jadi kalau harganya balik ke sini, ya harganya katakan balik ke sini ya teman-teman. Nah, itu saya udah cut loss gitu ya. Artinya tren yang saya harapkan udah gagal gitu ya. Karena bisa jadi nanti dia melanjutkan penurunan ke bawah, teman-teman. Nah, ini penting bagi teman-teman yang pemula, jangan lupa cut loss-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ini PPRO ke 70, saya udah cut loss aja deh gitu. Atau kalau mau yang lebih ketat lagi, bahkan mau di 74, 73 itu bisa langsung cut loss gitu ya. Targetnya nanti berapa? Targetnya 20% dari harga beli, teman-teman ya. Nah, ini yang buat saya tertarik dengan PPRO ya, karena ada asingnya di kasus ini. Nah, yang berikutnya apa ya? ADI. Nah, ini saya masuk ke ADI ya. Jadi kalau saya perhatikan semua konstruksi itu sama modelnya teman-teman ya. Udah drop, kemudian sekarang sedang sideways dan mau naik ya. Nah, ADI juga sama. Yang saya suka dari ID sama. Ini ada penurunan sedikit, tapi saya suka chart pattern-nya. Kalau saya lihat ini ya. Jadi kalau kita mau masuk ini lebih gampang lah. Jadi saya tinggal beli di mana nih? Coba saya cek dulu. 1400 misalnya teman-teman. Saya beli di 1400, saya udah langsung pasang cut loss ketat aja, nggak usah cut loss yang jelimet-jelimet ini, langsung. Nah, kalau saya mau 10% kan tempat di sini ya. Jadi kalau harganya itu turun 10%, nah saya cut loss karena saya nggak tahu ini bakal sampai ke 600, 700 atau ke 900, ke 1000 ya. Jadi harapan saya sih harganya bisa ke atas, harapannya ya. Harapannya bisa sampai 20% lah at least. Nah, 20%-nya itu di mana ya? Nah, 20%-nya itu di sekitar ini ya, di 1.700-an lah ya. Itu kalau pattern-nya sesuai yang ekspektasi saya. Kalau enggak ya tinggal cut loss aja nanti di 10% ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu X3 Inco ya, teman-teman. Nah, atau mungkin mau ke properti dulu ya. Asri ya. Ke Asri. Kalau properti juga menarik ya, ada P1 sama CTRA juga menarik. Tapi saya nggak mungkin milih semuanya ini ya. Nah, kenapa saya milih Asri? Karena kalau ininya walaupun sedikit ya, tapi ada asing mulai masuk, tapi masih dikit banget lah ini, masih bisa diabaikan. Saya tertariknya malah ini, kalau teman-teman yang pakai frequency analyzer, ini ada 3 tinggi ya teman-teman. Jadi frequency analyzer itu volume dibagi frekuensi transaksi. Jadi kalau misalnya bandar itu belinya dengan lot-lot besar, sekali beli 5.000 lot atau 10.000 lot gitu ya, atau misalnya sekali beli 200 juta, 300 juta atau 1 M gitu ya. Yang ini grafik kolom ini tinggi jadinya teman ya. Jadi di sini kelihatan kalau yang di bagian sini kan pembeliannya itu kecil-kecil ya, cilik-cilik gitu ya. Nah, kalau di sini kan ini udah tinggi ya teman-teman ya. Nah, yang buat saya tertarik lagi ini bentuknya ini kayak ada cup and handle, tapi ini frekuensi jangka pendek banget. Nah, kalau saya mau masuk, ya saya bisa masuk di sekarang di 222 ya. Atau kalau nanti mau breakout ini di 230 ke atas. Jadi mastiin kalau candle si merah ini nih ke breakout. Nah, soalnya ini ada resisten kuat juga, ini ada apa namanya? MA20-nya ya. Apalagi bagusnya kalau bisa break dari MA20. Misalnya masuk yang amannya di sini. Nah, kalau saya sendiri ya masuknya ya langsung berani aja ya teman-teman. Saya nggak terlalu musingin harga berapa masuk, yang penting saya pasang cut loss langsung. Nah, kalau cut loss-nya ini malah lebih enak banget ya. Kita masuk di sini. Kalau teman-teman mau pasang cut loss, minus 7% juga bisa cut loss. Artinya kan dia udah break yang pattern cup yang kecil ini ya. Nah, jadi minus 7% bisa cut loss. Tapi karena peraturannya tadi di awal sudah saya set minus 10%, ya enggak apa-apa. Minus 10% baru cut loss misalnya. Nanti jualnya 20%. 20%-nya itu di mana gitu ya. 20%-nya itu di sekitar 265 ya teman-teman. Dan ini yang saya bilang tadi ada asing mulai naik lagi ya teman-teman ya. Tapi ya ini Asri ya. Kita lanjutkan lagi deh. Kemudian apalagi ya? Pewon. Saya masukin Pewon juga ternyata.
Taiwan. Apa. Nah, kalau dari bandarnya ya biasa aja ya teman-teman, nggak ada yang terlalu menarik. Cuma kemarin ini ada RX di hari terakhir kalau salah ya. Enggak deh, ini tanggal 13. Saya balikin dulu deh. Oops. Misalnya dari 1 minggu terakhir deh. Ya, jadi ada akumulasi, tapi akumulasinya PD ya, retail. Nah, si P1 ini juga sama ya tekniknya. Saya pakai teknik yang sama di sini. Kalau nggak salah, saya berapa nih? 515. Jadi saya mau masuk kalau nanti candle-nya hijau ya teman-teman. Jadi saya nggak masuk di harga pembukaan, tapi saya kasih dulu dia naik sampai 515, 10 poin naik. Jadi ketika saya beli, candle-nya harus hijau dulu. Jadi saya lebih yakin kalau memang ini bakal naik ya. Nah, kalau gini juga sama ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau ketat banget, ini bisa. Kalau teman-teman belinya misalnya di harga opening, itu bisa cut loss ketika misalnya minus 3% langsung cut loss. Karena artinya pattern yang ini kan inside bar ya. Langsung break ke bawah gitu ya, langsung udah selesai. Jual rugi. Kalau teman-teman mau lebih toleran gitu ya, bisa pakai cara saya tadi misalnya yang minus 10%. Minus 10% berarti kalau di sini ya, bahkan di bawah candle yang ini nih, minus 10%. Jadi kalau misalnya nanti, mana sih? Kalau misalnya dari sini dia turun dulu, habis itu naik lagi gini, ini belum cut loss ya teman-teman. Nah, mungkin ya kan, mungkin dia gini nggak langsung naik mungkin. Nah, jadi kita kalau karena peraturan tadi minus 10%, jadi ini range kita mesti lebih besar. Tapi kalau teman-teman mau yang ketat banget, sebenarnya minus 3 juga bisa ya. Jadi kalau misalnya garis ini ke break misalnya ya, langsung jual gitu ya teman-teman, itu bisa aja. Nah, ya, kalau yang ini, nah, kalau yang ini ke break langsung jual, misalnya mau ketat banget ya teman-teman. Nah, kalau saya tadi karena rule-nya minus 10%, jadi cut loss level saya itu di kisaran sini nih, di 400 berapa. Jadi selama dia masih ringing gini apa, swing gitu, saya nyantai aja. Nah, ini Taiwan juga stock pick saya untuk beberapa minggu ke depan. Kemudian Inco saya udah pas belum? Inco ya, sekarang Inco. Nah, ini nickel ya teman-teman. Saya masukin Antam nggak sih? Saya nggak masukin Antam, Inco. Saya pakainya Inco sama Harum. Nah, kalau Inco juga dari sisi ini nggak menarik ya teman-teman ya. Dari sisi apa? Bandar. Tapi saya kemarin tuh lihatnya di sini ini ada trend line dan saya ngarepinnya ini bisa breakout ya, trend line-nya. Mana sih? Nah, saya ngarepnya begitu ya, teman-teman. Dan ini juga kita mesti di daerah bawah banget stokastiknya ya. Jadi kalau saya mau ngukur ininya, ini kan dari sini bisa ke sini ya. Ini arahnya ke atas price-nya. Sedangkan osilatornya itu ke bawah ini ya di sini. Jadi kalau ada istilahnya ini apa? Hidden bullish kalau nggak salah saya. Nah, yang menjadi pertanyaan hidden bullish-nya ini sejauh apa kekuatannya gitu ya. Ada orang yang bilang cuma 4, tapi saya nggak percaya lah ada cuma 4, 5, 6 gitu. Yang namanya trading itu nggak ada fixed rule harus berapa candle ya. Jadi yang saya percaya sekarang kita masih di daerah yang belum saturated, belum overbought, tapi harganya ini menarik menurut saya, apalagi kalau nanti bisa breakout. Nah, harga belinya saya pilih ini tadi di berapa? 6150 ya teman-teman. Jadi 6150 nih. Sekarang harganya itu 6025. Jadi teman-teman lihat, saya nggak langsung beli di harga opening. Saya belinya itu kalau dia udah breakout dulu 6150. Jadi udah sekitar di sini nih. Nah, jadi yang namanya beli saham itu nggak harus selalu di bottom, teman-teman. Yang nggak harus di dasar gitu. Kadang kita harus belinya itu kadang buy on breakout ya. Karena yang kita mau kumpulkan di sini tuh, yang kita mau perhatikan tuh, kita pengen trading dengan probability winning yang tinggi gitu ya. Nah, jadi belum tentu beli di bottom itu lebih baik, itu enggak, belum tentu. Nah, terus mana lagi tadi? Inco tadi udah ya, terus apa lagi? Ini energi. Wah, ini energi tadi ribut nih.
Karena dipom-pom katanya. Saya emang nggak peduli yang begituan. Yang penting teman-teman cut loss-nya siap, trailing stop-nya siap, aman pasti. Mau bandar segila apapun aman. Nah ya. Ini saham favorit saya teman-teman ya. Bukan karena berarti saya udah ngutip di sini. Bahkan saya udah di sini saya pernah untung, di sini saya pernah untung, di sini saya pernah untung. Waktu terakhir di sini saya malah ngarepinnya ini garis hijau nih ya. Saya kan tuh ini buat nih. Saya ngarepinnya mantul, tapi dia turun. Jadinya saya cut loss. Ya nggak apa-apa. Namanya trading itu pasti ada cut loss-nya. Nggak mungkin cuan terus lah. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, sekarang ini kan ada candle nih. Candle yang ini. Ya, kemudian ini ada MA20. Jadi menurut saya ya analisa saya ngarepinnya ini bisa naik ke atas. Kenapa? Karena yang menarik dari yang buat saya menarik dari energi ini, ketika harganya turun, ini asingnya malah akumulasi. Ya, jadi saya ngelihat asing itu tetap konsisten ngutip, gitu ya teman-teman ya. Sama juga bandarnya nih garis kuning ini, ketika harganya turun dia bukannya malah distribusi kayak gini ya teman-teman. Kelihatan nih ya, ini dari top, kemudian dia turun ke bawah. Nah, kelihatan juga ini bandarnya buang barang kan. Nah, yang beda di sini ketika harganya turun, si bandar konsisten terus naik, kurvanya si putih ini pun naik, asing ya. Jadi saya nggak yakin kalau ini bakal jadi gini. Saya nggak yakin jujur. Tapi yang namanya keyakinan saya itu nggak ada apa-apanya. Yang paling penting itu ya teman-teman harus selalu pasang ini, selalu pasang apa? Selalu pasang stop loss ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dia teman-teman mau beli di 120, kalau nanti dia berbalik ke arah 10%, si candle hijau terakhir ini jadinya merah gitu ya di hari setelahnya, udah cut loss lah. Artinya tebakan kita udah salah gitu ya teman-teman. Kita ingat target awal tadi, kita hanya perlu menebak 4 yang benar ya. Jadi nggak harus semuanya benar. Jadi kalau kita udah salah, harus cut loss aja. Nggak usah banyak. Nanti naik lagi, nanti naik. Nggak usah ngomong yang inilah. Pokoknya kalau waktunya cut loss. Ya. Mau digoreng bandar gimana pun nggak penting. Mau nanti dia naikin, ditekannya lagi ke bawah ya. Mau dinaikinnya begini, kemudian dituruninnya lagi. Yang penting cut loss level teman-teman harus tetap hidup. Ya. Jangan nanti setelah ARB baru ngidupin cut loss ya teman-teman ya. Itu salah. Nah, jadi ini saya suka juga ya karena ada akumulasi dari bandar dan teknikalnya menurut saya menarik dan sesuai nih cut loss level 10% itu sesuai dengan chart pattern-nya ini ya, pola chart-nya ini gitu. Jadi minus 10 itu kan sedikit di bawah candle si ini ya. Candle yang terakhir ini. Nah, sekarang BRPT. BRPT mana ya? BRPT. BRPT juga tadi dibahas ini kalau nggak salah ya. Nah, BRPT ini kan ini naik, terus dia kayak apa ya? Kalau bahasa saya ini impuls oksilasi gitu ya. Jadi teman-teman kalau di bahasa fisika itu ketika kita kena shock, itu biasanya habis ada shock impulsnya itu akan ada oksilasi. Baru nanti impuls berikutnya. Kalau bahasa kerennya itu SSP, ada yang bilang HTF. Intinya itu kita punya tiang, punya shock, punya impuls kalau bahasa kerennya. Ya, jadi kalau saya gambarkan kira-kira gini, ada impuls, kemudian dilanjutkan wave, ya. Habis itu ada impuls lagi, nanti ada wave lagi. Nah, ini ada pola yang begini kan. Nah, ini selagi dia nggak breakout ke bawah ini, teman-teman, mungkin di 180, ini aman. Jadi saya suka ini karena itu. Karena polanya ini menarik menurut saya BRPT dan bandar juga sedang akum di 1, 2, 3, 4 hari terakhir. Makanya saya tertarik nih. Tapi tetap jangan lupa cut loss-nya di mana? Cut loss-nya biasa minus 10%. Jadi kalau nanti dia turun ke sini, artinya kan yang oksilasinya ini apa yang nyebutnya? Kalau teman saya bilang contraction pattern-nya, volatility contraction-nya itu jebol gitu ya ke bawah, nah itu harus cut loss, teman-teman. Jadi yang terakhir energi Harum ini pun jos banget nih. Saya belum punya barang nih teman-teman ya. Nah ini kan sama kan, nah, polanya sama. Ada yang bilang apalah. Kalau SSP kan mingguan ya. Kalau ini saya nggak tahu lah nyebutnya. Yang jelas saya nyebutnya itu ada impuls, kemudian dia beroksilasi dulu, ya dia ada volume contraction,
volumenya mengecil ya teman-teman, ingat nih. Kalau bahasanya trader Amerika itu Minervini, PCV, volume contraction pattern. Jadi ketika dia berkontraksi, beroscilasi gini, volumenya ngecil. Yang bahaya itu kalau ketika dia sideways, volumenya gede-gede, ada orang jualan banyak, bisa jadi nanti bakal runtuh. Tapi kalau volumenya ngecil gini, ini menarik teman-temannya. Kalau mau harum, nanti dia bisa jos. Jadi ini, apalagi kayak harum ini setup-nya gampang banget nih kalau mau buat cut loss-nya. Bahkan nggak perlu cut loss 10%, misalnya cut loss 4% aja bisa. Nah, artinya udah candle yang merah ini kan udah ke breakout gitu ya. Ini kan minus 4% nih di sini. Nah, kalau mau 10% juga bagus misalnya di sini ya. Tapi teman-teman tuh kalau milih chart itu ya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai ketika teman-teman masuk, ini saya ngasih tahu dikit aja. Ketika narik 10%-nya, tiba-tiba dia pas di garis MA atau di titik support gitu ya. Karena teman-teman nanti cut loss, dianya nyampe di support gitu. Habis itu dia naik gitu. Itu kebanyakan orang sering itu kan gitu. Dia pakainya persentase cut loss-nya. Tapi waktu menggunakan persentase itu dia nggak ngelihat chart-nya gitu, chart pattern-nya ya. Jadi bisa aja ketika minus 10%, dia kan udah nerapin nih minus 10% gitu ya. Minus 10%-nya itu berada di support kuat ya, teman-teman. Jadi ketika dia jual, habis itu wah naik lagi Mas ya. Makanya waktu entry itu kita juga harus ngukur. Oh, minus 10%-nya itu di mana gitu ya. Ada jangan-jangan di dekat support. Nah, jadi hati-hati kalau teman-teman pasang cut loss pakai persentase, tapi ketika dimasukkan ke chart itu di daerah sekitar support. Itu hati-hati. Nah, terus apa ya? Apalagi ya, harum udah ITMG sama link ya, ITMG sama link. Nah, yang buat saya harum suka lagi ya sama. Asing sama bandarnya tetap akum aja teman-temannya, udah dari lama nih ya. Jadi hati-hati teman-temannya. Ini bisa lanjut, bisa juga dia langsung guyur. Jadi selalu gunakan itu stop loss. Apalagi ya? Apa ya? ITMG. ITMG. Nah, sama. Jadi ini sekarang ada trend line ya. Kalau dia bisa breakout mantap, tapi ini di dekatnya ini ada MA20 sama MA50 yang buat saya tertarik itu karena ada akumulasi bandar sama asingnya tetap konsisten di ITMG gini ya teman-teman ya. Dan bahkan konsistensinya itu perlu diacungi jempol. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini kan asing nih garis putih nih. Padahal nih saham turun terus dari bulan Desember, tapi asingnya malah naik. Jadi ya mereka itu ngutip gitu ya teman-teman ya. Harganya turun tapi dia ngutip. Nah, yang jadi masalah memang kadang kita nggak tahu asing ini daya tahannya seberapa. Jangan-jangan diturunkannya terus sampai ke 9.000, dianya ngutip terus. Karena kan kita nggak pernah tahu kekuatan mereka berapa ya. Nah, makanya jangan semata-mata cuma pakai bandarmologi atau bandar movement-nya. Kita harus kombinasikan dengan technical analysis dan juga risk management. Ya, jadi kalau teman-teman mau beli, selalu pasang cut loss-nya. Nah, contohnya ini ya, ini cantik nih ya. Ini minus 10% saya tuh di sini. Nah, kebayangkan teman-teman, kalau misalnya minus 10% saya itu di daerah sini, ya di daerah sini ya. Mana saya gambar deh. Misalnya minus 10% saya misal di sini. Nah, itu bahaya. Karena habis saya cut loss bisa jadi habis sahamnya begini, ini saya cut loss, habis itu dia mantul lagi teman-teman. Kan kejadian sering gitu ya. Saya cut loss Mas, habis itu dia mantul ya. Iya, makanya hati-hati. Minus settingan persentase NT itu juga harus disesuaikan dengan chart pattern-nya ya. Jadi kayak contohnya ini minus 10% gitu ya. Nah, kan saya di sini nih. Nah, jadi kalau udah di sini ya wajar dong kalau kita jual setelah di situ ya, teman-teman. Kan kita nggak tahu bisa kemana lagi. Tapi bisa aja sial gitu ya. Bisa aja setelah di sini dia naik lagi ya, bisa aja. Tapi at least we do the best we can do ya kan teman-teman ya. Kalau namanya ya sial misalnya kita jual terus dia naik lagi ya pasti ada aja gitu. Walaupun nanti katakan misalnya mantulnya nggak disupport gitu ya bisa aja gitu. Tapi at least ya kita antisipasi jangan buat stop loss itu di sekitar supportnya. Tapi kalau jebol support chart pattern-nya, nah itu baru stop loss. Kemudian apa lagi ya teman-teman? Link terakhir. Ini ITMG menarik karena tadi asingnya ya. Ini link.
udah 840 aja nih guys. Nah, link ini polanya cup and handle sudah breakout dan dia sudah ini kan ini cupnya, terus ini handle-nya dia udah breakout, terus kemudian dia retest ininya breakout levelnya ya, resistennya, kemudian dia naik lagi teman-teman, naiknya bisa sampai semana ini. Nah, naiknya bisa sampai ke 4.000 nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya jadi teman-teman masuk, ini saya nyuruhnya masuk, saya nggak nyuruh ya, maksudnya kalau saya sendiri masuknya di 3270 ya. Jadi ya di harga besok kalau naik 1 tick dia saya beli, tapi saya langsung pasang ini aja, pasang sini ya, pasang stop loss, atau bahkan kalau teman-teman mau ini minus 5% juga bisa ya teman, minus 5%, minus 7% ya. Kalau di sini kan karena tadi saya buat rule yang minus 10% ya. Tapi Mas, nanti kalau saya minus 10%, sampai sini doang, habis itu dia naik lagi Mas, gimana? Dia naik dari sini gimana? Ya bisa aja. Ya, kalau memang nanti begitu ya teman-teman beli lagi di bawah gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman tuh disiplin trading rule dulu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya hari ini ya. Nanti kita akan monitor 10 saham ini di seminggu 2 minggu ke depan. Ini ada Dr. Oke, IHNS. Ya. Oh ya, ada yang ngelihatnya IHNS katanya. Benar, ini jadi ada dari sini ke sini, habis itu ke sini ya, terus ya ini inverted head and shoulders ya. Kalau saya tadi ngelihatnya memang ini ya kayak ini aja, apa, cup and handle misalnya. Ini ada cupnya, ini handle-nya, dan kemudian break. Ya. Sekarang saya PTBA. PTBA misalnya ya. Ini bahaya banget PTBA guys. Saya mending ITMG tadi deh. Ini asingnya nggak ngapa-ngapain ya. Kalau ITMG tadi kan jelas ya ada asingnya. Saya punya pegangan gitu ketika ngasih analisa itu apanya gitu. Kalau ini jangan-jangan nanti ini turun lagi kan kita nggak tahu. Kalau kita mau tarik trend line yang ketatnya ya. Nah, mungkin kalau nanti dia breakout di sini, nah, mungkin menariknya baru di sini ya. Per hari ini masih bahaya menurut saya teman-teman ya. Menurut saya masih bahaya. Dan kalau kita lihat ininya bandermologi atau apanya, ini belum menarik menurut saya. Kalau yang tadi itu kan ada divergence, kalau ini nggak ada divergence ya. Ini low-nya turun, ini si kawan ini juga turun, stokastik sama ini ya. Jadi nggak inilah, belum menarik kecuali nanti kalau breakout trend line ini ya teman-teman ya. Setelah breakout trend line pun dia juga nanti kena EMA 50 sama EMA 20. Jadi PTBA tidak semenarik ITMG menurut saya. Ini apa lagi? Ini tadi mana yang nanya-nanya tadi? Ada yang minta ICBP, Pewon, ICBP, ICBP. Nah, kalau ngelihat sektornya sih ICBP tadi turun ya teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini-gini ya udah geraknya lambat ya. Terus trennya ke bawah, udah lupain aja lah dulu. Pewon. Capek menganalisisnya teman-teman. Kalau chartnya udah nggak bagus, sudah. Kalau Pewon tadi udah deh kayaknya. Ya. UNVR, MNCN. UNVR. Wah, ini investor ini. Wah, ini kita nggak. Ini ada coret-coretan saya sih ke bawah, tapi ya nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat saham begini nggak ada menarik-menariknya guys. Apalagi ini UNVR. Ini ibarat orang gendut nggak bisa lari nih, kayak saya. Jadi mending udah lupain aja deh. Kalaupun naik, paling naiknya cuma 5% satu hari, itu pun udah satu Indonesia heboh kalau dia naik 5%. Padahal cuma naik 5%. MNCN ya. MNCN ini sekarang lagi di MA ya, dinamik resistennya. MA 20, MA 50 ya. Dan lagi ya sama ini asing sama bandar. Kalau kurva asingnya naik dan kurva yang bandarnya ini naik, artinya bandarnya itu orang asing gitu ya teman-teman. Kalau ini
Kalau sekarang kayaknya udah nggak menarik ya teman-teman. Kalau MNCN ini harusnya kemarin tuh nampung di bawah-bawah ini waktu dekat garis apa ini namanya Fibonacci-nya. Kalau sekarang sih udah nanggung banget gitu loh. Nanti kalau teman-teman nggak tarik 10% dari sini, gimana ini 10%-nya? Nah, 10%-nya daerah sini. Takutnya habis teman-teman cut loss, dianya mantul gitu ya, teman-temannya. Nah, dari sini ke sini kan 10% nih, minus 10%. Nah, kalau teman-teman masuk di sini, misalnya masuknya di sini, ya di atas sekarang, kemudian dia jadi minus 10%, teman-teman cut loss, habis itu dia mantul karena ini daerah support, gitu kan, jadi nyesel gitu ya. Yang gini itu suka ganggu psikologis biasanya teman-teman, karena udah di Fibonacci kan, nggak usah cut loss dulu lah, toh masih di Fibonacci, tahunya dia balik ke sini. Nah, di sini udah jadi minusnya, nanti udah sampai sini, teman-teman berharap lagi nih, ada garis EMA 200, ini mantul lah, padahal ini minusnya udah 15%. Terus nanti udah habis ini, udah jebol MA 200, udah terlalu gede gitu loh cut loss-nya. Jadi misalnya kita tarik dari sini ya, ke sini. Udah berapa ini ya? Udah 20-an%, jadi udah gede banget lah. Lagian MNCN juga, kalau cuan juga cuannya nggak sampai 20% nih kayaknya, jangka dekat gitu ya. Nah, harusnya teman-teman tuh ini ngutipnya waktu di bawah tadi ya. Jadi risk reward-nya itu cocok. Siapa lagi nih tadi? JN. Oh ya, ini apa? Selain energi, ini sama tadi ya teman-teman ya. Jadi kayaknya lagi ada satu sentimen khusus. Kalau saya compare nih ya, ini kan Elsa nih. Saya compare sama energi ya misalnya. Dua-duanya kan minyak nih ya. Ini tren chart mereka ini sama persis. Jadi mereka naik, turun, naik, turun, naik. Sekarang dia sedang sideways nih. Mungkin nggak kelihatan ya ini. Garis yang ini deh. Pokoknya. Nah, ini. Jadi trennya ini antara Elsa sama energi sama. Tapi kalau dari segi valuasi ya, itu energi lebih murah teman-teman. Tapi dari segi GCG, energi ini biasanya dihindarin orang karena punya satu geng tertentu ya. Teman-teman tahu lah mungkin. Nah, kalau Elsa ini kan punya pemerintah ya. Ada punya pemerintahnya ya. Kepemilikan ini ya. Dan LK-nya juga bagus ya. Tapi kalau energi tadi memang valuasinya murah banget. ROI-nya 18%, PBV-nya cuma 0,3-an kalau nggak salah. Apalagi sih? Oh, ini ada yang minta hoki. Saya ilangin dulu yang energinya. Ini hati-hatilah teman-teman ya. Soalnya ini garis MA ya. Kemudian ini kan kalau ini uptrend, kemudian sideways, ini mungkin bandar sedang distribusi dan kelihatan ya dari kurva kuning ini kan dia turun ya. Jadi memang bandar sedang distribusi waktu di fase sideways-nya ini gitu ya. Nah, ini ke depan gimana kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas di sini ada garis MA yang akan jadi resisten ya. Bisa jadi setelah ini bisa jadi begini. Bisa jadi ya. Bisa jadi juga langsung terbang ke atas, bisa jadi. Kalau teman-teman mau nekat, misalnya nekat masuk ya. Misalnya ini masuk, bisa aja. Nah, pasang minus 10%. Ya, minus 10% itu kan di daerah di bawah ini ya, di bawah support ini ya. Jadi udah aman lah, cocok. Minus 10%-nya itu sesuai dengan chart pattern-nya gitu ya. Tapi nggak ada menariknya menurut saya hoki. Menurut saya. Sido muncul. Sido muncul ini berat banget guys ya. Ini udah di dekat-dekat MA 200-nya. Dan ini juga Sido muncul ini udah mahal banget guys. Dan dia juga nggak dapat sentimen gara-gara vaksin juga ya. Beda sama saham-saham yang kayak KFI, NAF, IRA, PIVA, PH, TSPC. Nah itu kan mantap-mantap kan ya. Maksudnya bersinggungan dengan vaksin sekarang. Kalau ini kan nggak. Jadi saya sih nggak tertarik lah saham-saham beginian. Dan trennya juga udah mulai berbalik. Kalau ini kan uptrend nih, kelihatan dari garis MA-nya ya. MA 20 di atas, sekarang MA 20-nya crossing ke bawah. Kita nggak pernah tahu ini sampai kemana gitu ya. Bisa jadi nanti dia lebih turun lagi ya. Dan ini saham-saham investasi, bukan saham trader gitu ya. ISAT Crash Breeze ya. ISAT kita 10 menit lagi lah ya biar pas sejam. ISAT
Ini hati guys ya. Dia mau break MA, dia di reject. Dia mau break MA, udah ada tailnya, dia di reject walaupun masih hijau. Kemarin dia mau ini di reject lagi. Ini hati-hati aja teman-teman. Ya bisa aja kalau teman-teman mau pakai nekat, bisa aja. Saya nggak ngelihat ininya, asingnya. Saya nggak ngelihat. Tapi kalau dari sisi divergence memang tetap ya ini ke bawah osilatornya, sedangkan dia ini kan tinggi ya. Jadi bisa aja ini nanti ke atas. Kalau dari sisi ini ya divergence ya. Kalau dari sisi risk rewardnya cocok nggak masang trailing stop? Jangan-jangan trailing stopnya itu di sekitar support di sini teman-teman ya. Jadi ini saya biasanya nggak suka yang begini. Nah, karena nanti akhirnya jadi saya punya excuse gitu, nanti nyangkut deng di MA50 gitu ya. Jadi akhirnya trailing stopnya trailing stop lagi. Cut loss-nya itu nggak jadi minus 10%, jadi minus 15. Nanti udah ya banyak aja lah alasan gitu ya supaya untuk nggak cut loss. Makanya hati-hati teman-teman. ICBP Pro. ICBP tadi udah mas, nggak menarik sama sekali gituan. Oh LSIP. Wah ini suhunya yang minta nih. Oh ya tadi apa namanya? Menarik ya, apa namanya? Agro tadi ya, RRG-nya. Ntar saya pakai candle weekly dulu deh. Bentar ya guys, internet saya lemot. Ini ada trend line jangka panjang. Saya pribadi nggak suka sama saham-saham yang trend line-nya panjang banget. Karena supportnya, resistnya kuat banget ya teman-teman. Nah, tapi ini udah mau nembus, dia ditarik lagi. Kalau nanti sempat ini balik ke dalam, ini bisa gawat teman-teman. Ya, karena ya kita nggak pernah tahu nih CPO. Saya sih nggak terlalu freak dengan CPO ya. Kalau orang freak dengan nikel, saya masih wajar karena nikel the future gitu ya, baterai. Kalau orang masih bertahan sama coal, saya masih ini. CPO saya nggak terlalu. Takutnya nanti dia ditarik ke bawah. Tapi kalau memang lihat ini, dia udah sempat break dikit dan sekarang lagi retest supportnya gitu. Selama dia nggak break ke bawah teman-teman ya. Selama dia nggak break berapa ini kira-kira ya? 1150 menurut saya masih bisa aman. Tapi kalau dari segi risk reward rasionya, mana sih tadi? Ya, nah ini cocok nih. Kalau teman-teman mau pakai cut loss. Tapi nanti kalau minus 10% dia dekat garis MA. Nanti habis teman-teman cut loss dia mantul dari MA-nya takutnya. Kalau saya sih nggak tertarik, saya pribadi nggak tertarik. Tapi kalau dari segi apa namanya bandarmologi ini ada yang akum ya. Dia naik dari 7 hari terakhir, jadi bisa kemungkinan dia naik. As long as dia nggak di bawah 1150, nggak tertarik ke downtrendnya lagi, masih aman. Tapi menurut saya spekulan lah. Kalau menurut saya. CPO ada isu biodiesel. Ya. Kapan-kapan kayaknya itu. Saya nggak mau digimik-gimikin sama Pak Menteri yang satu itu. BBNI, BMRI. Wah. BBNI, BBNI. Ya kalau kita lihat ini, kita tarik trend line-nya yang begini kira-kira. Ini kemarin mantul dari trend line ya teman-teman. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pantulan kelima. Ya. Bandar nggak ada akumulasi yang gimana-gimana ya, masih turun jangka panjangnya. Kalau dengan sekarang saya nggak menarik ya, nggak tertarik. Tapi kalau nanti dia bisa break segini teman-teman, break 6.800, saya baru mau kutip di sini. Nah, kalau gitu saya mau. Kalau sekarang saya nggak mau ya. Kalau nanti dia udah breakout, saya mau. Karena kalau saya beli sekarang takutnya kena resisten ini dia turun lagi. Terus tadi apa? BBNI, BMRI. BMRI apaan ini?
Ini lagi ketahan MA20 ya teman-teman ya. Kelihatan nih kan. Ini kok jadi chartnya ini. Nah, jadi dia di dekat-dekat resist ini hati-hati ya teman-teman ya. Karena dia mau breakout MA50 dia nggak bisa-bisa nih. Udah 4 hari. Walaupun sebenarnya volumenya turun, tapi lihat nih ya. Dari atas di sini ya teman-teman. Ini saya udah pernah bahas di grup juga kalau nggak salah. Saya bilang kok asing itu malah cut loss gitu ya. Karena mereka beli di sini kelihatan nih ya. Mereka akumulasi tinggi dari sini. Di daerah sini juga mereka masih beli setahu saya ya. Makanya ini kan dari sini ini kurvanya masih naik nih. Kurva akumulasi asing. Waktu turun dalam gitu mereka malah buang barang nih ya. Ya. Jadi saya nggak tahu ini maksudnya kenapa. Tapi kalau ngutip sekarang ya bisa aja sih. Semuanya mah bisa masuk ya. Kalau teman-teman perhatiin dari tadi saya nggak terlalu concern sama teknik entry. Yang selalu saya tekankan tuh pasti selalu pasang cut loss, cut loss, cut loss, cut loss. Karena sebenarnya kayak saya bilang tadi, dari 10 kali masuk saya cuma butuh benar 4 kali gitu ya. Dan saya udah bisa buat money. I can make money with 4 kali menang aja gitu. Nah, kalau ini sih bisa aja sebenarnya teman-temannya. Kalau mau masuk bisa pasang stop loss katakan -7 atau -10. Artinya udah break dari resist itu ya. Misalnya daerah sini ya. Nah, jadi kalau anti break misalnya di bawah ini 2% di bawah garis itu langsung buang gitu ya. Kalau mau spekulatif buy ya. Ngarepin kali-kali BMRI-nya mantul begini gitu ya. Buat pola gitu naik tuh sideways naik kemudian naik gitu ya. Kali-kali tapi selalu pakai ini. Pakai trailing stop. Pakai cut loss. 1270 stop loss ya bisa aja. Breeze. Stop loss. Oops, ada big accumulation di breeze. Ya. Kan kelihatan nih kan guys, ini ada big accumulation dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan kelihatan dari kurva putihnya itu dia langsung naik nih. Cot katanya kan. Nah, berarti yang akumulasi asing nih. Nah, padahal kurvanya sideways nih. Nah, breeze ini bagus banget nih guys. Ada di list saya nggak sih tadi ini sebenarnya? Oh enggak ya. Wah, ini wajib nih. Nah, breeze ini dia kena MA50 dia loncat, kemudian dia sideways ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk ini menarik banget breeze ya. Dan ini harusnya ada di list saya tadi nih kalau ngelihat patternnya begini. Potensinya mantap. Nah, pasang cut loss-nya gampang Kak. Jangan-jangan cut loss minus 10%-nya. Oh iya. Nah, minus 10%-nya nanti kira-kira di dekat garis MA50 teman-teman. Jadi diperhatikan aja kalau mau masuk, kalau bisa di dekat-dekat MA50-nya ngutipnya. Kalau ngutip sekarang, nanti cut loss level Anda jadinya dekat MA50, jadinya berbahaya nanti. Jadi bahan untuk apa ya? Males lah cut loss, nanti kan mantul di MA50. Nanti MA50-nya jebol, ada candle yang satu ini nih. Yang ini nih. Nanti kan mantul nih, kena support yang ini. Jadi kita selalu punya excuse untuk nggak cut loss gitu ya. Oh iya, kita malah belum bahas ini, IHSG-nya. Padahal saya tadi bilang ininya. Bentar. Banyak banget coret-coret saya. Bam. Ya, hapus dulu deh. Nah, kalau saya udah pernah posting di grup juga. Jadi kalau saya itu gambarkan IHSG ini ada 2 channel ya. Jadi ada uptrend channel begini. Nah, jadi 2 sekarang ya. Di band atas, band bawah. Kemarin itu waktu di band bawahnya ini, waktu di band tengahnya ini dia mantul. Kalau banyak yang bilang katanya ada HNS. Ini satu. Masih. Ini ya 1, 2, naik sini, naik sini, naik sini. Bisa jadi nanti ke bawah ya guys. Bisa jadi. Kalau saya hapus dulu nih, mana sih? Nggak bisa. Biar jelas.
Biar jelas, biar jelas. Nah, ada yang bilang bakal begitu, bisa aja teman-teman ya. Bisa aja, makanya saya sampai saat ini masih 30% masuk, guys. 35 kalau nggak salah saya. Nah, saya belum yakin banget. Apalagi ini kita di daerah-daerah resist ya, ada EMA 20-nya gitu ya. Nah, ini polanya juga bisa potensial apa nyebutnya ini? Saya lupa. Head and shoulders. Nah, tapi kalau tren jangka panjangnya saya ngelihat ini bakal uptrend channel gitu ya. Sampai nanti di akhir tahun itu mungkin sekitar 7.500 ke atas ya, harapan saya. Kita lihat aja. Nah, yang jadi bahaya di sini kan, di sini daerahnya area resist ya. Jadi ada titik ini, titik ini, titik ini. Kalau dikumpulkan dia jadinya area ini, resist area. Jadi pasti breaking resist ini susah. Nah, hari ini gimana? Hari ini ya saya cuma bisa bilang IHSG nanggung gitu ya. Nanggung karena gimana ya? Kalau kita ngomongin teknikal ini kan sebenarnya kayak mesin voting ya, teman-teman. Kalau semua orang percaya bakal turun ya apa ya? Ini bakal turun gitu ya. Bahasa kerennya itu apa ya? Self fulfilling prophecy gitu ya. Ketika semua orang percaya ya itu terjadi gitu ya. Karena kenapa? Karena orang jadinya nahan beli, takut beli ya, jadinya demand-nya kurang, supply-nya terlalu banyak, jadinya memang beneran drop gitu ya, teman-teman. Nah, kalau saya nggak bisa bilang apa-apa nih tentang IHSG. Yang saya bilang hati-hati aja. Saya pribadi mesti jaga cash ya, teman-teman. Tapi ada tapinya. Kalau ini barang naik ke atas nanti terbang, nah, jangan ditunggu sampai turun dulu gitu ya, langsung cepat-cepat masuk. Ya, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau teman-teman strict sama yang minus 10% tadi, nggak terlalu takut lah. Breeze tadi udah menarik ya. Kemudian Tin sama Adro. Mungkin ini yang terakhir lah, dua terakhir. Tins. Ya, Tins ini ya kalau teman-teman mau ya treatmentnya bisa sama kayak tadi ya. Pokoknya masuk aja. Yang penting di sini minus 10-nya cut loss-nya ini. Tapi kalau dari sisi ini sih nggak menarik memang ya, Bandar lagi jualan. Nggak ada yang menarik lah dari sisi broker ini ya. Terus kalau saya lihat memang ada divergence ya. Jadi kalau ada teman-teman yang divergence-nya itu nariknya singkat-singkat banget. Kalau saya biasanya selalu dari low-nya stokastik ke low-nya lagi. Nah, itu di mananya tuh di sini. Nah, itu di sini ke sini. Nah, jadi makanya habis itu kan dia naik nih, naik. Nah, yang jadi pertanyaan kekuatan naiknya ini berapa nih kalau orang yang main divergence? Ada yang bilang katanya cuma 5 hari, habis itu nggak valid. Nah, kalau saya sih nggak percaya ya teman-teman. Ya, yang penting as long as there di dalam ini kita ya toleransi cut loss kita ya masuk aja kita di dalamnya, teman-teman. Potensinya masih bagus ini Tins. Kalau mau masuk sih pelan-pelan ya teman-teman, jangan gerusak-gerusuk. Langsung misalnya modalnya 100 juta, langsung masuk ke sini 30 juta. Jangan begitu. Kalau saya punya uang 100 juta, saya berani masuk kayak gini tuh 5 juta gitu ya. Masuk 5 juta dulu. Adro terakhir nih. Adro mah sama kayak tadi. Kalau saya lebih menarik Harum, teman-teman. Menarik nih. Udah turun banyak, sekarang ditahan sama garis MA-nya. Kalau dari bandarmologi bandar sama foreign memang ini lagi dibuang ya kemarin. Nah, kalau lihat dari stokastiknya juga ini nggak ada menarik ya memang. Walaupun memang harganya udah di bottom teman-teman. Nah, kalau mau masuk tetap bisa pakai strateginya gimana ya? Mungkin kalau di nunggu trailing stopnya sih kejauhan ya. Masuk aja. Jadi kalau nanti minus 6% langsung buang. Artinya dia akan turun ke bawah teman-teman ya. Tapi ini benar-benar spekulan banget teman-teman ya. Benar-benar spekulan banget. Kita ngarepin dia mantul dari EMA 200. Jadi kalau dia bisa nge-break EMA 200 jebol ke bawah minus 5,31 atau minus 6 lah katakan, langsung jual aja ya. Tapi memang kalau ini benar bisa mantul dari MA 20, ini memang ini potensinya banyak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih mending yang tadi ITMG karena akumulasi asingnya sama Harum tadi ya teman-teman. Mungkin itu dulu hari ini ya teman-teman ya.
pada intinya kan saya pengen kasih stock pick, ya stock pick saya 10 ini, nanti kita evaluasi ke depannya gimana. Terima kasih banget teman-teman yang udah hadir di analisa saham mingguan ini. Nanti ke depannya kita lagi pembicaranya bukan saya lagi ya, mungkin kalau nggak Profesor Ojot itu Profesor Kodri, Profesor Ojan gitu ya. Kita punya banyak speaker yang bisa ngasih stock pick lah insya Allah. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ini selalu dipantau aja teman-teman ya. Kalau misalnya pengen tahu ini stock pick yang 10 tadi udah gimana gitu ya. Nah, bisa diikutin di ilmuonsaham.com/jurnal ya teman-teman. Kalau gitu saya akhiri webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cuan teman-teman.